Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, ini pagi-pagi sekali saya sudah ada di lahan ini, sahabat Jaya. Nah, ini adalah lahan odot yang 1 minggu yang lalu kita babat. Nah, ini adalah penampakannya sudah segini lagi. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ini setelah ngarit, ini langsung kita tabur pupuk kandang. Nah, seperti ini. Nah, ini memang belum kita kasih pupuk kimia. Ini masih mutlak pertumbuhan dari pupuk kandang. Nah, di lahan ini juga, sahabat Jaya, kita tanam beberapa batang pohon pisang. Nah, ini sudah nampak dari kejauhan, sudah pucuknya sudah mulai tumbuh subur, tanda bahwa batang pisang tersebut sudah makan pupuk yang ada di lahan ini. Nah, seperti ini, sahabat Jaya. Ini daunnya udah mulai nampak bahwa pisang ini udah berkembang. Nah, ini udah penuh ini, sahabat Jaya, ke sana. Nih. Sudah mulai nampak semua. Nah, ini nggak kerasa nanti rumputnya panen berapa kali saja pisangnya ini sudah berbuah. Nah, ini tanah sewa. Meskipun tanah sewa, kita tetap maksimalkan untuk perawatan tanahnya. Tetap ada pisangnya. Nah, ini selain kita nunggu hasil dari pisangnya, daunnya ini kan yang tua. Nah, seperti ini bagian bawah-bawahnya ini. Nah, ini nanti kita ambil sambil kita ngarit rumputnya. Nah, daunnya juga bisa untuk tambahan ramban-rambanannya. Kalau untuk rumput liarnya ini, sahabat Jaya, memang luar biasa ini di tanah ini, karena mungkin pupuk kandangnya kami beri banyak-banyak. Jadi biji-biji rumput liar ini begitu tumbuh langsung subur. Ini walaupun saat kita ngarit itu langsung kita siangi, tapi rumput yang kita tanam usia 10 hari, usia 15 hari seperti ini, rumputnya udah tebel lagi. Tapi insya Allah ini bentar lagi saat rumput yang kita tanam itu pertumbuhannya udah mulai maksimal, insya Allah rumput liarnya akan ketutup. Nah, ini batang karetnya. Ini tempo hari kita arit bareng. Kita membabat rumput odotnya. Nah, apa namanya? Batang singkong karetnya pun kita babat, dan rumput odotnya baru tumbuh segini. Batang singkong karetnya ini udah hampir 70 sentian tumbuhnya. Nah, ini pun pisangnya udah segini nih kalau di tempat yang pertumbuhannya bagus. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita kurangi. Ini yang paling bawah ini 2 ruas daun ini udah bisa kita kurangi untuk tambahan pakan. Nah, ini batang karetnya memang sudah pertumbuhannya udah bagus-bagus semua. Nah, ini kalau memang kita suka, ini pucuknya ini lagi enak-enaknya ini, sahabat Jaya, dipetik dan direbus. Nah, ini sudah enak-enaknya. Kalau kita ke restoran Padang itu pasti ada pucuk daun singkong seperti ini. Nah, ini karena memang nutrisinya juga bagus, tidak hanya untuk ternak, untuk kitanya pun sebenarnya nutrisinya sangat bagus, sehingga banyak rumah makan yang menggunakan pucuk daun singkong seperti ini. Kalau untuk rumput odot sendiri, sahabat Jaya, saat tumbuhnya itu 20 cm sampai 40 cm. Nah, biasanya
itu suka keriting di ujung daunnya, itu suka keriting dan warnanya seperti kering, kayak ada ulatnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak apa-apa, itu sering banget terjadi di lahan-lahan kami. Jadi pucuknya itu kayak kering gitu loh, kayak kurang pupuk. Tapi kita biarkan saja, saat bertambah hari itu dengan sendirinya hilang. Jadi berganti daun yang baru, itu sudah tidak keriting lagi. Kalau di awal-awal dulu kita cemas loh, padahal sudah kami pupuk, padahal sudah kami siangi untuk rumputnya, tapi kok masih keriting. Tapi untuk kesini kita udah paham, sudah tidak heran lagi kalau untuk pertumbuhan rumput odot di awal memang seperti itu. Nah, kebetulan lahan kami ini ada di pinggir jalan pas, sahabat saya. Jadi sangat mudah untuk kita panen. Nah, kalau kita memang bawa motor, itu kita cukup taruh di pinggir jalan. Kalaupun kita bawa mobil pick up, itu pun kita bisa masuk sampai lahan. Ini di bagian bawah sekali, di penghujung tanah yang kita garap, ini sahabat saya. Nah, kebetulan pas di pinggir, di bagian bawah ada aliran sungai kecil seperti ini. Nah, ini salah satunya lahan yang sangat saya sukai. Kalau kita memang mau sewa atau kita mau garap lahan, itu biasanya kita perhitungkan untuk airnya. Karena kalau kita nanam rumput seperti ini adalah solusi untuk kita menghadapi musim kemarau. Jadi kalaupun musim kemarau, itu kita bisa gunakan alat bantu untuk menyiram. Kalau memang airnya sudah ada, itu kan mudah sekali untuk kita nyiram tanaman-tanaman yang kita pelihara. Makanya di sini pertumbuhannya memang luar biasa. Nah, ini mataharinya udah mulai keluar ini sahabat saya, udah terasa anget-anget di lahan seperti ini. Nah, ini di sampingnya rumput pacong yang sebenarnya udah waktunya panen ini, tapi rute panennya kita belum nyampe di sini. Nah, ini udah kurang lebih ketinggian sampai ada yang 4 meter, tapi rute panen kami belum nyampe ke sini lagi. Nah, ini pun nampak dari dekat tanaman pacong kami. Batangnya cukup besar-besar. Seharusnya kalau memang untuk khusus pakan saja, itu enggak kita arit sampai seusia ini sahabat saya. Mungkin 1 minggu yang lalu lah. Nah, ini udah kita babat. Nah, cuman kebetulan memang tanaman hijauan kami sudah mencukupi. Jadi setiap balik lagi ke yang kita arit awal, itu sudah lewat masa panennya. Ini batang karetnya sudah setinggi ini lagi. Nah, ini memang harusnya kita udah bergeser ke sini, tapi kita masih ada di lahan sebelah. Ini sampai odotnya sudah, bawahnya udah, ruasnya udah cukup panjang.
Nah, ini di lahan ini memang kita kombinasikan dengan berbagai jenis hijauan ini sahabat saya. Nah, ini batang karetnya ini udah rimbun sekali. Memang ini udah harusnya dibabat. Tapi insya Allah seminggu lagi kita sampai di sini karetnya. Nah, ini adalah rumput pacong. Ini rumput odot yang sudah waktunya panen. Nah, ini kita tunjukkan batang singkong karetnya ini sahabat saya. Batang singkong karetnya. Kalau untuk batang singkong karet seperti ini, pertumbuhannya memang luar biasa cepatnya. Ini setiap kita ngarit rumput yang kita tanam di bawahnya ini, pasti singkong karetnya juga ikut kita arit. Tapi rumputnya yang di bawah ini belum kita arit lagi, batang singkong karetnya sudah seperti ini. Nah, ini bisa disaksikan nih sahabat saya. Ini 1, 2, 3 batang ini hampir satu ikat ini kalau kita arit. Nah, sedangkan rumput di bawahnya aja memang baru setinggi ini. Nah, jadi kalau untuk pertumbuhan rumput ini memang tergantung kita ngerawatnya ya sahabat ya, ngerawat tanahnya. Dan kalau kita seorang peternak itu kan identik dengan punya pupuk yang banyak, yaitu pupuk kandang. Nah, kita mau telaten saja bawa pupuk itu ke lahan, itu udah bisa dipastikan tanaman rumput kita udah seperti ini. Kita ngarit belum nyampe sini, rumputnya udah setinggi ini lagi. Jadi ini sangat memudahkan kita sebagai peternak. Itu soal pakan. Jadi kalau kita beternak masih susah pakan, itu kadang-kadang kita sendiri yang salah sebenarnya. Nah, seperti ini penampakannya udah siap panen nih sahabat ya. Nah, ini adalah pinggirnya. Rumput kecil itu tadi itu adalah pinggir. Ini yang udah kita arit seminggu yang lalu. Nah, ini sengaja kita arit separuh dulu. Nah, ini adalah penampakan pinggir dari lahan kami. Nah, ini yang sebelahnya ini sudah waktunya dipanen. Dan ini luas sampai batang-batang kayu itu yang nampak jauh itu, dan bawahnya juga sampai pohon-pohon karet itu. Nah, kurang lebih ini saja sahabat saya, jalan-jalan pagi kami ngecek lahan. Nah, insya Allah nanti kita akan ngecek lahan di lahan-lahan kami berikutnya untuk kami tunjukkan ke sahabat saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat saya yang masih mau memulai usaha peternakan dan juga masih bingung untuk hal pakannya itu bagaimana. Nah, sahabat saya bisa lakukan seperti yang saya lakukan ini. Nah, kurang lebih mohon maaf sahabat saya. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.